Pengumuman pemenang lomba video edukasi hearing loss can be avoided through preventative action dalam rangka memperingati World Hearing Day 2021 dengan jajaran juri Dr. Indra Zahrini SPTHTKL Konsultan, Dr. Anto Kristanto SPTHTKL, Dr. Madita Kasum Master of Science Audio Vestibular Medicine. Kriteria penilaian, kesesuaian tema, visualisasi, gagasan karya, dan kreativitas. Diikuti oleh 19 peserta. Juara 3 dengan total nilai 255 mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Dan pemenangnya adalah Wilayah 3 Perhati KL Jawa Barat. Halo semua, apakah Anda sering menggunakan earphone atau headphone? Atau sering menghadiri konser musik? Jika ya, hati-hati terhadap terjadinya gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dapat terjadi akibat paparan suara keras dalam waktu yang lama. Mengapa hal ini penting diketahui? Hampir 50% orang berusia 12-35 tahun berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat paparan suara keras dalam waktu yang lama. Gejala gangguan pendengaran meliputi sulit mengerti perkataan lawan bicara, disertai dengan rasa nyeri dan berdenging pada telinga, penurunan pendengaran pada kedua telinga, dan rasa penuh pada telinga. Hal ini dapat dicegah dengan cara membatasi paparan suara keras dengan intensitas kurang dari 80 desibel paling lama 8 jam per hari. Bagaimana caranya? Gunakan alat pelindung telinga seperti earplug atau earmuff. Ingat, atur volume suara tidak lebih dari 60% saat menggunakan headset. Mendengarkan suara dengan volume tinggi menggunakan headset dapat merusak pendengaran Anda dalam waktu 15 menit. Jangan gunakan headset lebih dari 1 jam dan segera periksa ke dokter jika terjadi gejala gangguan pendengaran. Jika Anda mengalami gangguan pendengaran, jangan khawatir, Anda mungkin membutuhkan alat bantu dengar. Pesan ini disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala Leher Indonesia Cabang Jawa Barat Region 3. Selamat Hari Pendengaran Sedunia. Juara 2 dengan total nilai 256 mendapatkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Pemenangnya adalah Wilayah 1 Perhati KL Jawa Barat. To myself, what a wonderful world. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dok. Ada keluhan apa? Ini kuping ada keluhan, Dok. Ya. Kenapa Sakit. telinganya? Telinganya ada berair. Oh, berair. Udah berapa lama berairnya? Gimana, Dok? Udah berapa lama berairnya? Sekitar 3 bulan, Dok. 3 bulan. Kalau dari cerita Bapak tadi, kemungkinan besar Bapak ada infeksi di telinga. Bisa di telinga tengah, bisa di telinga luar. Apalagi Bapak tadi bilang ada batuk pilek. Apakah
apa infeksi telinga tengah itu? Infeksi telinga tengah adalah peradangan pada selaput lendir telinga tengah akibat terpapar mikroorganisme patogen, bisa bakteri, virus, atau parasit lainnya. Bagaimana infeksi telinga tengah bisa terjadi? Terletak di antara telinga luar dan telinga dalam, telinga tengah berhubungan dengan dunia luar melalui hidung, di mana terjadi proses ventilasi yang menjaga tekanan telinga tengah tetap positif. Namun, bila terjadi sumbatan, akan mengakibatkan tekanan negatif di telinga tengah sehingga terjadi penumpukan cairan yang akhirnya mengakibatkan pecahnya gendang telinga. Berikut adalah faktor risiko infeksi telinga tengah. Yang pertama adalah anak kurang dari 11 tahun, kemudian terjadinya kelainan bawaan yang ditandai dengan celah langit atau celah mulut. Selanjutnya adalah penggunaan susu formula pada bayi kurang dari 6 bulan serta penggunaan empeng pada bayi. Selanjutnya terjadinya ISPA atau alergi, terpaparnya zat polutan atau asap rokok. Selanjutnya adanya refleks dari asam lambung serta obesitas. Bagaimana kita dapat mengetahui adanya infeksi telinga bagian tengah? Dari anamnesa atau tanya jawab, adanya gejala seperti panas badan, sakit telinga, gangguan pendengaran, telinga berdenging, bahkan keluarnya cairan dari telinga. Pada pemeriksaan fisik, didapat selaput gendang telinga memerah, bahkan robek dan mengeluarkan cairan. Untuk evaluasi pendengaran, dapat kita lakukan dengan tes Garputala atau audiometri. Bagaimana cara mengatasi infeksi telinga tengah? Infeksi telinga tengah dapat diatasi dengan 1. Obat tetes telinga. 2. Obat minum berupa antibiotik maupun obat simptomatik untuk mengurangi gejala yang muncul. Ataupun dengan yang ketiga adalah melalui pembedahan. Obat yang diberikan oleh dokter hanya bersifat pencegahan sekunder agar tidak terjadi komplikasi infeksi yang lebih berat. Apa yang terjadi bila infeksi tidak tertangani dengan baik? Apa komplikasinya? Gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, infeksi atau abses dapat meluas baik ke otak maupun ke mastoid, dan juga dapat terjadi kelumpuhan saraf wajah. Agar tidak terkena otitis media, pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian ASI eksklusif pada anak berusia kurang dari 6 bulan, dan posisi pemberian susu juga perlu diperhatikan. Pencegahan lain adalah dengan berhenti merokok, mengontrol alergi, segera berobat bila terkena infeksi saluran nafas akut, dan pemberian vaksinasi seperti vaksin influenza maupun vaksin untuk penyakit saluran pernapasan lainnya. Pandemi bukan kendala untuk memeriksakan kesehatan Anda. Screening berkala, terapi dan rehabilitasi, serta jangan ragu untuk mengkomunikasikan penyakit yang diderita kepada dokter keluarga Anda. Ingat, infeksi telinga tengah dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Tapi jangan khawatir, infeksi telinga tengah dapat diobati dan dicegah. Periksakan kesehatan Anda secara berkala. Sayangi pendengaran Anda. Juara 1 dengan total nilai 259 mendapatkan uang tunai 3 juta rupiah. Pemenangnya adalah Dr. Andri Foris, PPDS THTKL FK Unair Surabaya. Pagi hari di Taman Kota Surabaya.
Bos. Pak Bos. Pak Bos. Pak Bos. Ya Allah, dia nggak denger ya Allah. Check this out. Give me space. Hei Queen, Kak budak tahu, biasa aja. Enak aja, bukan aku ya, kamu tuh yang budok, bukan aku. Gile lu Pak, suara sekeras itu kamu gak dengar? Gaul bro, gaul. No, that's not cool. Ada suara burung nih, merdu kan suaranya kayak suaraku, hahaha. Enggak lah, enakan suaraku lah. Hah? Suara burung? Aku kok nggak denger? Mau denger loh Pak Bos, masa kamu nggak denger? Pak Bos, ku ajak ke dokter THT kenalanku yuk. Yuk kamu. Hey Queen, kamu kentut ya? Enak aja, bukan aku tahu yang kentut. Jadi siapa yang kentut nih? Gimana dok, telinga saya? Budek ya? Gini Pak, dari hasil pemeriksaan pendengaran Bapak mengalami tuli saraf terutama di frekuensi tinggi. Nah, hal ini dapat disebabkan karena kebiasaan Bapak sering memakai headset untuk menonton film atau mendengarkan lagu dengan volume yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang lama, Pak. Aduh dok, maunya gaul, malah budek. Mendengar musik dengan volume tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan menetap pada pendengaran Anda. Dengarlah musik dengan volume wajar dan berilah kesempatan telinga Anda untuk beristirahat. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Pemenang lomba poster Noise Dangerous Decibel kategori Bahasa Indonesia dengan juri Dr. Jackie Munilson, spesialis THTKL Konsultan, Dr. Anna Mailasari, spesialis THTKL Konsultan MSI Med, Rini Norbaiti, AMDTU. Kriteria penilaian: orisinalitas, kesesuaian tema, visualisasi, manfaat. Diikuti oleh 39 peserta. Juara 2 dengan total nilai 130 mendapatkan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Pemenangnya adalah Dr. Daniel Abdi Wicaksana, spesialis THTKL Eka Hospital Cibubur. Juara 1 dengan total nilai 132 mendapatkan uang tunai Rp1.500.000. Pemenangnya adalah Anasya Diandra Atmadi Kusuma dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kategori Bahasa Inggris
dengan juri Dr. Lina Lasminirung, spesialis THTKL konsultan MKes, Dr. Ahmad Cusnur Romdoni, spesialis THTKL konsultan FICS, dan Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THTKL MSc Med. Diikuti oleh 37 peserta. Juara 2 dengan total nilai 190 mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Pemenangnya adalah Dr. Safatianti dari Fakultas Kedokteran USK. Juara 1 dengan total nilai 194 mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.500.000. Pemenangnya adalah Dr. Trisa Gustania, RSUD Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Selamat kepada para pemenang. Pemenang akan dihubungi pihak panitia.